lagi. Kadang-kadang takutnya seperti itu. Nah itu hukum yang mengajarkannya bagaimana dengan alasan menguri-uri budaya. Baik, terima kasih. Jadi wau kula pun matur bahwa di dalam masalah budaya pada prinsipnya Islam tidak anti budaya. Ini sudah jelas nggih. Termasuk selama tidak bertentangan boleh. Maka monggo saja kalau mau melestarikan budaya, tetapi harus diperbaiki dulu yang ada sisi-sisi kesyirikannya. Yang ada cerita apa? Takhayulnya atau mistisnya. Nah, harus iso dandani. Karena kalau tidak didandani, ini jadi nyun sewu. Kalau misalnya syiriknya ditumbuhkan lagi, maka jadi dosa jariyah. Karena orang yang mengikutinya melaksanakan itu, meyakini itu, maka ini menjadi dosa jariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam agama kita, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya mislu ajri fa'ilihi, mendapatkan pahala serupa dengan orang yang melakukannya. Lah kalau dosa itu juga sama, mendapatkan pahala mantabi'ahum, yang mengikuti mereka. Wala yang kusu, dan tidak mengurangi min auzarihim syai'a, dosa-dosa mereka. Artinya Bapak Ibu ingkang minulya, kalau dosa itu diikuti maka menjadi dosa jariyah. Kalau pahala diikuti menjadi pahala jariyah. Maka kalau misalnya mau melestarikan budaya, maka budaya tersebut harus diseleksi dulu. Ada ndak unsur yang bertentangan kalian syariat? Nah, ada ndak unsur kesyirikannya? Kalau mboten di seperti itu, maka khawatirnya bagi kita orang awam justru malah tertarik pada perkara mistis, tertarik kepada perkara yang mengandung kesyirikan. Nah, tapi monggo kalau misalnya budayanya mau diambil, tetapi syiriknya jangan, mistisnya jangan, hurufatnya jangan. Nah, perlu pertimbangan. Pertimbangannya ada 5 kalau di Himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah ada 5 tadi yang sudah kita baca nggih. Jadi ada 5 hal. Pertama, tidak bertentangan Quran Sunnah. Kedua, tidak mengandung bid'ah khurafat tahayul. 3, mengandung kemaslahatan, tidak ada kedzaliman kerusakan. Keempat, tidak mengandung unsur maksiat dan melalaikan. 5, niku tidak menyebabkan perpecahan dan pemborosan. Nah, ini 5 hal yang perlu diperhatikan dalam masalah budaya. Kalau mengandung salah satunya, ya didandani. Nah, didandani. Nek iso didandani, ndak iso didandani ya tinggal. Nah, maka bagaimana sikap kita sebagai warga masyarakat? Nah, sebagai warga masyarakat, maka kalau yang memungkinkan untuk diikuti silahkan diikuti. Kalau tidak memungkinkan untuk diikuti silahkan pamitan. Jadi, kan pamitan boleh. Dalam agama kita ini nyun sewu mengajarkan kepada kita untuk berterus terang. Nyun ngapunten Pak, nek sik bagian ini menurut keyakinan saya tidak boleh. Dan di negeri kita dilindungi oleh undang-undang. Termasuk di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Ayat berapa? Nah, pokoknya pasal 29, nanti dicek. Kula mboten hafal. Nah, itu nanti dicek. Di situ negara menjamin dan melindungi tentang agama dan kepercayaan masing-masing setiap kita. Nah, sehingga monggo kalau misalnya ada orang lain yang punya kepercayaan berbeda atau agama berbeda dengan kita, menjalankan ya lakum dinukum waliyadin. Tapi nek kanggo kita mboten. Jadi yang seperti ini sifatnya bukan memaksa mboten. Karena nyun sewu sifatnya untuk diri kita sendiri. Untuk yang lain yang punya kepercayaan lain, punya agama lain, tidak boleh kita paksakan untuk ikut sama dengan kita. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Makatan Bapak nggih. Jadi intinya kalau baik menjadi pahala jariyah, kalau buruk menjadi dosa jariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang punya dosa jariyah.